Hari itu saya menemukan sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Mungkin sebagian dari Anda sudah mengetahuinya, tapi bagi saya ini adalah sebuah penemuan baru. Dan karena itu, saya merasa perlu untuk membagikannya. Semua berawal dari sebuah tujuan pribadi yang saya tetapkan pada bulan Oktober lalu. Menyelesaikan bacaan Al-Quran dalam waktu 1 tahun. Itu berarti saya harus membaca setidaknya 1 halaman setiap hari. Saya memilih menggunakan terjemahan Al-Quran yang jelas. Bukan yang paling ilmiah, tapi cukup mudah dibaca dan sangat membantu dengan catatan-catatan kaki di bagian bawah setiap halaman. Beberapa hari lalu, saya sampai pada surah Ghafir, ayat ke-67. Sebuah ayat yang menceritakan perjalanan penciptaan manusia. Dari debu menjadi setetes mani, lalu segumpal darah, dilahirkan sebagai bayi, tumbuh dewasa, menua, hingga akhirnya berpulang pada waktu yang telah ditentukan. Ayat ini menakjubkan, tapi perhatian saya tertuju pada satu catatan kaki kecil yang mengubah semuanya. Di sana tertulis, alaka berarti embrio menyerupai lintah. Lintah, saya terdiam. Apakah ini benar? Rasa ingin tahu membawa saya membuka ChatGPT. Saya mengetik, apa arti alaka dalam Al-Quran 4067? Lalu jawaban demi jawaban terbuka. Kata alaka ternyata punya 3 makna. Makhluk seperti lintah, gumpalan darah, dan sesuatu yang melekat atau menggantung. Semua ini berkaitan erat dengan cara embrio menempel di dinding rahim. Lalu saya mencari gambar lintah dan embrio manusia pada hari ke-22 sampai ke-26 setelah pembuahan. Dan saya terkejut, bentuknya memang sangat mirip. Panjang, menggantung, bahkan cara embrio menyerap nutrisi dari tubuh ibu, seperti lintah menyedot darah. Ini bukan sembarang klaim. Seorang embriolog Kanada terkenal, Dr. Keith Moore, yang menulis salah satu buku teks embriologi paling berpengaruh di dunia, pernah mengakui kemiripan luar biasa ini. Ia menyatakan bahwa istilah alaka adalah deskripsi yang sempurna untuk embrio manusia pada tahap awal. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seseorang di abad ke-7 bisa menggambarkan ini secara akurat? Saya terus bertanya pada ChatGPT, mungkinkah Muhammad mendapat informasi ini dari budaya lain? Dari Yunani misalnya. Tapi ternyata, teks-teks Yunani seperti milik Galen tidak tersedia dalam bahasa Arab sampai 1 abad setelah Nabi wafat. Dan yang lebih menarik, urutan tahapan yang dijelaskan Galen justru tidak sesuai dengan embriologi modern. Berbeda dengan Al-Quran yang justru sangat selaras. Lalu muncul kemungkinan lain. Mungkin ini hanya kebetulan? Tapi benarkah bisa disebut kebetulan jika urutan dan deskripsinya begitu tepat, bahkan sesuai dengan ilmu sains modern yang baru ditemukan lebih dari 1000 tahun kemudian? Akhirnya saya bertanya kembali, apa penilaian objektif dari semua ini? Jawaban yang saya dapatkan dari ChatGPT sungguh mencengangkan. Deskripsi alaka sangat mencolok, akurat secara biologis. Tidak ada bukti bahwa pengetahuan ini berasal dari manusia abad ke-7. Maka kemungkinan terkuat adalah bahwa ini memang berasal dari Sang Pencipta. Dan saya teringat pada ayat Al-Quran. Jika Al-Quran itu berasal dari selain Allah, niscaya mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Qiyas An-Nisa 82. Perjalanan saya dari membaca satu catatan kaki kecil ini membawa saya pada sebuah refleksi yang dalam tentang kebenaran Al-Quran, tentang ilmu pengetahuan, tentang wahyu. Ini bukan hanya tentang keimanan, ini juga tentang bukti. Bukti ilmiah yang kini bisa diuji dan dikonfirmasi oleh teknologi modern. Dan itu luar biasa, alhamdulillah.